Sekarang sinar mas yang lagi sedayu gitu ya, apalagi Bodomoro sini, nggak tahu deh, ada yang punya 3 atau 4, nggak ngerti juga. Tapi saya mau kasih tahu, bukan lari dari kenyataan, hadapi. Saat hadapi, percaya. Saya dikirimin gini sama salah satu teman saya, orang yang tidak pernah mendapat kepahitan, dia tidak akan bisa menghibur orang yang berurai air mata. Kejem bener ya kayaknya, but it's real. Itu satu kenyataan. Semua yang pahit itu membuat engkau bisa bersaksi dan menghapus air mata orang lain. Berkat itu. Tapi kalau kita taruh hati kita tetap di atas, susah ditetesin sama Tuhan. Di bawah. Di bawah. Singa yang mau habisin kita itu pun diam aja. Saat dia tarik jenggotnya, hajar boleh. Dia pikir mau disayang kan singanya, nggak taunya ditarik jenggotnya, cep gitu kan. Mati maho. Ya matilah dia. Tapi kalau maunya kita berani, jurus kungfu, monyet mencari mangsa, ya monyet cari mangsa. Ya enggak lah. Berdiam. Atur posisi boleh. Tapi bukan berdiam tidak ngapa-ngapain. Tetap matikan itu yang tidak berkenan. Saat matikan yang tidak berkenan. Ayub 9 ayat 19. Dia bilang saat percaya kepada Tuhan dengan iman, kekuatan Tuhan turun atas kita. Jadi bukan sekedar kita percaya Tuhan hidup, kita sekedar percaya dengan iman Tuhan kuat, tapi iman kita mendemonstrasikan saat kita benar-benar percaya, kita benar kuat. Gak ada yang gak kuat. Baru kita bisa joget, jangan kamu khawatir, biar air mata jatuh juga. Burung di udara dia pelihara, amin. Bunga di padang dia hiasi. Siapa coba yang lebih cantik warnanya? Yang paling jago bikin warna campur-campur. Nih khususnya yang ibu-ibu, anak muda, yang perempuan mau jadi, yang cowok juga boleh sih, mau jadi perancang, mau jadi pelukis. Lihat deh ciptaannya Tuhan. Itu colornya tuh kadang-kadang, aduh perpaduannya yang tidak pernah dipikirkan oleh kita terjadi. Cuma malesnya apa? Males mengamati. Hobinya nyeng. Pas mengamati yang aneh-aneh diamati. Capek deh. Apaan tuh? Gitu. Udah apaan tuh kan pakai begini lebih nggak jelas lagi. Jangan begini-begini deh. Yang pemain mata katanya di Amsal kan Tuhan, itu udah orang jahat itu. Gini-gini, apalagi salamat tuh godek-godek gini. Capek deh. Itu bilang imannya kuat? No. Tak punya iman. Tapi kata-kata firman Tuhan dari siapapun, ambil. Aminkan. Yang membangun, aminkan. Tuhan Yesus tolong. 2 udah pulang. Mudah-mudahan jadi orang benar. Ke belakang kali ya. Karena Tuhan, Dia yang memiliki kita, bukan kita miliki Tuhan. Jangan sombong. Saat kau kenapa-napa, kita punya siapa? Kita ini miliknya Tuhan. Lu terima enggak? Emang yang itu tetap aja milik Tuhan, walaupun nyasarnya ke neraka. Itu kan pilihan, prerogatif. Susah bener ya mas. Bahasa Indonesia yang luar biasa. Main nyambung-nyambung ambil dari sebelah, jadi akhirnya cadel deh mulut. Punya hak pilih. Saat punya hak pilih itu, Tuhan cuma bilang, pilihlah yang benar. Orang kalau baca ginian terus cuma bakal sombong-sombongan, jadilah orang Farisi. Saat orang Farisi, doa juga kenceng-kenceng, di ujung-ujung terlihat orang dan segala macam gayanya. Ya, untung gue nggak ada putihnya sih nih. Udah pakai baju gini sih gue. Perempuan nggak boleh pakai putih kayaknya ya di sini ya. Tapi yang paling penting berbuah. Nggak penting kita mau pakai S1, S2, S3, S4, S lilin, S dongdong. Ya enak tuh lagi gue kecil S dongdong. Sekarang SS-an itu, aduh.
Kenapa saya mau mulai dari bayi? Cuman itu. Kalau udah tua, udah karatan, resek, rempong. Apalagi kalau udah berasa tahu segala macam. Lu ngomong, lu dengerin gua, bukan gua dengerin lu. Gitu kan. Tuhan lewat Ayub dikatakan, dengan iman gua tahu kekuatan Tuhan turun atas dia. Kalau enggak mana tahan si Ayub, gila. Istri hilang, anak hilang, istri nggak hilang, istri bilang dia gila. Anak cakep-cakep hilang, harta segala macam hilang. Karena dia orang berdosa? No, dia orang saleh. Lu sama gue udah kerjanya dosa bolak-balik masih klaim-klaim Tuhan, janjimu, janjimu, kata Tuhan. Capek deh gue. Janjimu, janjimu, emang zaman dulu tuh lagi tuh. Udah hidup belum ya? Belum ya? Kelihatan umur gue kalau gue nyanyi masalahnya. Yang lagi janjimu yang ku nantikan. Cia. Tuh bapak ada yang senyum, artinya umurnya sama gue. Siang malam ku tunggu. Iya. Si Bagio gitu ya. Janjimu yang ku nantikan. Kata Tuhan, gua nggak usah dinantiin, gua udah janji pasti. Dunia mah ku nantikan, tak kunjung juga tuh janji. Bulan madu di atas awan, jadi astronot juga nggak pernah. Di atas awan, punya pesawat juga enggak. Lebay.com, manusia. Tapi kalau kau tahu Tuhanku hidup, Tuhan itu maha kuat, maka kau jadi kuat. Gak bakal jadi orang lemah lembut. Maksudnya lemah lembut. Saya ditanyain sama salah satu, Nang boleh nggak bantuin aku mau bikin S2 nih komunikasi tapi tentang LGBT. Inang ngomong deh, suka-suka Inang dari versi Inang. Wah, salah satu pertanyaannya, apakah orang LGBT marah kalau umpamanya Inang kasih tahu? Kebetulan saya emang nggak marah. Saya nggak pernah musuhan sama orang LGBT, tapi saya selalu ingatin, lu jangan harap masuk surga. Nomor satu itu sih ngomong. Lu kayak Tuhan aja lu, bukan Tuhan, Tuhan yang ngomong kayak gitu. Karena Tuhan tuh nggak pernah gagal, dia tak pernah gagal karena dia Tuhan. Amen. Tuhan nomor satu jelas-jelas kasih namanya Adam. Habis itu diambil tulang rusuknya, dikasih nama perempuan ini, terserah lu mau kasih nama apa. Si Adam kasih nama Hawa. Nggak mungkin lah dikasihkan namanya apa lagi habis Adam, Adim ya. Cuma itu mulai manusia. Why we make another manusia dengan otaknya dokter? Ya kromosomnya soalnya lebih banyak X-nya nih daripada Y-nya. Why? Gak gitu. Saya cuma tanya beberapa orang, yakin ya, jujur sama orang yang homo itu dan yang bencong. Jujur, sejak kapan lo jadi bencong? Jujur. Aduh, kapan ya bunda ya? Bunda nggak ngeliat kita kalau malam sih. Jangan namanya Cindy adek kalau malam. Terus ada yang negor lu gitu. Laku lagi bunda sembarangan deh. Begitu. Ya lu mau nanti masuk mana sih? Tentunya lu kesamber aja sama kereta. Doanya jahat bener sih bunda. Gitu. Tapi kalau setiap kali datang, Bunda Beliando datang lu, duduk rame-rame. Pasien lu banyak, pasien lu, sana. Nggak, biarin, diomelin juga mau. Saya tahu nih Ayub nih yang punya. Dia bilang, kalau kau percaya Tuhan yang hidup, kau percaya Yesus tuh kuat, lu jadi kuat. Dan tidak marah-marah, bahkan sampai ke kangen-kangen. Sampai salah satu ada yang bilang, Bunda aku boleh dibeliin Alkitab. Lu miskin banget lu, kalau mau terima Yesus beli Alkitab sendiri. Saya gituin. Bunda, lu baca apa enggak? Kalau nggak baca nggak usah, kan saya juga pernah sekolah Kristen. Nah ini yang dia salah satunya yang beli Alkitab, dia bilang jujur. Tadinya dia gini, ya kan Allah udah bikin saya begini bunda, bukan salah saya. Oh Allah lu jahat ya, saya gituin. Menurut lu Allah jahat apa enggak? Diem dia. Ya nggak mungkin lah Allah jahat. Siapapun Tuhannya, nggak mungkin Tuhan jahat. Tapi ada juga Tuhan yang minta dibelain kan. Akhirnya Tuhannya weak itu. Tuhannya lemah sekali minta dibelain sama umatnya. Pas dicecer, kenapa Tuhan mau dibelain?
Jawabannya sama juga. Ya karena Tuhan senang kalau saya bela. Mungkin orang radikal Kristen ada yang konyol gitu juga sih. Bela itu bukan bela apa? Jiwa. Nah ini si satu ini saya bilang, yakin lu sejak kapan? Terus gini, Bunda, aku ini bersaudara 9. Aku paling kecil. Oh terus? Lainnya perempuan. Terus? Aku didandanin terus. Gaya perempuan. Terus mama lu gak marah? Mamaku ikutan. Sekarang lu mau marahin siapa? Saya bilang gitu. Lu udah gede, lu tahu mana yang benar mana yang enggak. Lu bilang Allah lu baik, lakukan. Jangan sampai kesambar kereta. Saya selalu gitu, sambar kereta mati lu nggak tahu lu kemana. Gak ada di sorga tuh nggak ada yang setengah-setengah. Kalau di Yesus bilang laki jadi laki, perempuan jadi perempuan. Gak ada setengah-setengah. Oh, kromosomnya apa? Kromosom. So dokter banget, dokter juga yang bikin dia jadi dokter, Tuhan punya kuasa. Kenapa kita jadi mengiyakan kata manusia daripada mengiyakan kata Tuhan? Saat mengiyakan kata Tuhan, kita nggak akan lari ke situ. Karena dialah yang memiliki kita. Jangan bilang, gua milikku Tuhan. No. Tuhan engkau milikku. No, kata Tuhan juga. Tapi engkau milikku. Nurut aja jadi biji matanya. Nurut aja jadi permatanya. Tapi si permata ini batu udah nggak musim sih ya. Pak Kapten pakai batu nggak? Jangan-jangan dia lagi gini-gini dia nih. Supaya apa? Supaya kinclong. Kan gini-gini supaya kinclong. Kalau nggak diginin, saya ngeliatin lagi zaman batu itu, abang ojek ada pasiennya di belakang. Tiba-tiba di jaket, ngapain sih tangannya begitu? Terus dia gini, ya ilah, ngasa dia lagi naik ojek ini sempet-sempetnya abang ojek punya jaket diginiin. Supaya kinclong, Tuhan pun mau buat kau dan aku kinclong. Bedanya Tuhan lewat itu tadi, tantangan. Boleh tepuk tangan Pak, jangan malu-malu. Yes. Jangan risih dengan tantangan. Disitulah kau akan dibesarkan. Kuat. Dan jangan jadi sombong saat kau kuat. Tuhan benci orang sombong. Gue dibilang sombong agak sedih juga sih. Oh, gue sombong ya, kok laki-laki gue hidup kok bilang-bilang sombong. Pas laki gue mati tahun-tahunnya jelas sombongnya gue di mana. Setelah lu kaya lu sombong. Ma ampun Tuhan. Tapi sudahlah, curhat nanti sampai ini. Ayub 41 ayat 1 itu mengatakan orang nekat pun tak berani membangkitkan amarahnya Tuhan. Jadi kalau masih mau berani, itu tingkat autis tingkat 3. Saya kapan tuh belajar autis tuh ada 3 tingkatan. Tingkat pertama itu smart banget, tapi still cannot communicate. Autis tuh intinya nggak bisa berkomunikasi. Tingkat pertama itu yang tingkat yang luar biasa. Dia bisa smart, kalau main piano tuh tangan gak usah disuruh juga dia tahu nih gitu. Main apa? Mendapatkan sesuatu yang bagus-bagus. Ya tak, contohnya mungkin ya Thomas Alva Edison yang bisa berkomunikasi sama dia cuma mamanya kan. Bayangin, lebih dari 10.000 kali dia gagal tapi dia nggak pernah berhenti. Itu smart. Jadi kalau kita gagal cinta ya, gagal apa lagi lah segala macam. Orang smart bangkit. Tapi Alkitab mengatakan 7 kali orang benar jatuh, dia pasti bangkit. Kalau dia nyungsep, percaya itu bukan orang benar. Gampang kan nilainya. Orang Alkitab kok, bukan gue yang ngomong. Dan saat itu dia bilang orang nekat pun tidak berani. Nah, autis yang kedua, itu autis yang bisa membuat dirinya melayaninya. Artinya nggak usah komunikasi tapi dia bisa mandi sendiri, dia bisa masak, dia bisa ngepel, dia bisa bersihin kamar mandi, bisa semuanya bersih, nyetrika sendiri, just for them, untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, lebih parah dari orang sakit jiwa yang sakit jiwa. Dia kalau sudah berdiri begini, nggak disuruh minggir juga nggak bisa, begini, bisa 9 jam begini. Tapi kalau udah capek dia duduk, habis itu dia kencingnya tadi dia main-main. Nya dipencet-pencet habis itu dimakan. Kita mau yang mana? Autis yang mana?
Tuhan minta kau dan aku tuh jangan so autis, susah komunikasi. Tadi bilang, lu ngomong komunikasi, kalau lu aja gak pernah komunikasi sama kita. Gue sering masalah kok, gue ngomong dibilang munafik, gue nyautin dibilang udah gila, stres, aduh capek deh. Tapi saya percaya, seperti yang si Ayub ngomong dalam 41 ayat 1, orang nekat pun tak berani membangkitkan amarahnya. Jadi kalau ada yang beranikan membangkitkan amarahnya, itu bukan lebih dari nekat aja. Autis tingkat rendah yang 3. Dan kalau udah begitu, percaya gak akan pernah bisa bergerak, konsentrasi diri sendiri dan gak tahu mau ngapain. Akhirnya tokainya sendiri dimakan. Sehatkah orang kayak gitu? Gak sehat. Kasihan. Kasihan Manado lagi. Kasihan. Yakinkan bahwa kita kepunyaan Tuhan di dalam Bilangan 16 ayat 5. Kita kalau kepunyaan Tuhan emang cirinya satu, kudus. Orang kudus tuh hobinya dekatnya sama Tuhan, bukan dekatnya sama rumpi. Dan kalau dirumpiin, kalau dihianati, kalau dimarahin, gak perlu klarifikasi. Karena saat klarifikasi, Tuhan, yang ada mah amarah. Balik lagi, Tuhan melihat. Saat Tuhan melihat, lu mau nipu Tuhan, memang Tuhan bilang, goblok benar sih gue. Ya lu lagi mencari jalan lu lah. Lu mau ngomong apa silahkan deh, masuk kemana, lubang mana terserah. Tapi Tuhan bilang